Ya guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Nah, ini ada sebuah berita yang lagi viral yaitu tentang Dr. Richard Lee ya. Dan ternyata yang DNA salmon itu loh guys ya. Nah, ini ada sebuah postingan yaitu Doktif dan Dr. Richard Lee sudah waktunya stop, saatnya saya buka-bukaan. Katanya seperti itu guys. Dan ini jangan fitnah ya dok. Dokter ini bersinergi loh sama Bepom. Mana buktinya? Saya cuman marketing katanya deh. Toftiku sayang, saya buat VT segera karena sayangnya saya ke dokter melebihi ke yang satunya lagi karena saya diamkan dia 4 tahun sedangkan dokter baru 1 bulan saya langsung buat VT. Semoga dokter bisa paham begitu sayangnya saya ke dokter, makanya saya sarankan segera stop. Tidak perlu dokter berdebat dengan saya. Love you dok, semangat katanya gitu guys. Wah, kita lanjut lagi di berita selanjutnya. Guys, Doktif harus diboykot dari Indonesia. Kenapa? Wow. Karena dia telah menghancurkan usaha orang lain. Bayangin, nanti kalau usaha saya hancur, gimana? Bagaimana dengan nasib klinik saya? Semua kedok saya dibongkar. Astaga, Doktif. Maksudnya apa, Doktif? Anda personal sama saya. Selama bertahun-tahun saya aman ya, Doktif ya. Tapi semenjak ada Anda, bayangin, saya sampai kebeli Rolls Royce, kebeli Lamborghini, kebeli rumah, kebeli apapun yang saya mau. Sekarang kalau udah kayak gini kejadiannya, mau tanggung jawab nggak, Doktif? Nama dan citra saya juga hancur, Doktif. Saya mau lapor polisi juga nggak bisa, Doktif. Jangankan lapor polisi, untuk klarifikasi aja saya bingung. Astaga, Doktif. Makanya sebelum bertindak itu pikir-pikir dulu lah. Udah minum obat belum? Belum? Udah ya, main owner-ownerannya, minum obat dulu ya. Oke, minum obat dulu ya. Oke. Untuk yang kesekian kalinya, kita kebanjiran orderan stiker buat DNA Salmon dari Eternal Group nih. Waduh, banyak banget tuh lagi di stiker ini guys ya. Sama ya, tuh. Ya, sama persis. Tapi karena nempel, karena ini ada pelekatnya, jadi dia nempel di sini. Ya, oke. Ini adalah bentuk penipuan, kejahatan. Dan perubahan warna ini sudah mengindikasikan adanya kemungkinan kontaminasi ya. Berarti isinya sudah rusak. Ini sampah. Jujur pagi-pagi gue speechless setelah kemarin gue bahas tentang white tomato yang di stikerin dan ternyata di ingredientsnya nggak mengandung white tomato di dalamnya. Sekarang muncul lagi kasus DNA salmon yang sama di stikerin juga. Mohon maaf, Dr. Richard ini duta stiker apa gimana? Ini namanya ASM, bukan ATM lagi nih. ASM, amati stikerin mahalin. Harga DNA salmon punya Ribeskin di stikerin labelnya dia Athena. Ribeskin harganya 600.000, Athena harganya sekitar 1,5 sampai 2 juta gitu ya kalau nggak salah. Gue pribadi cuman pernah nyobain yang white tomato ya. Kalau si DNA salmon gue emang nggak beli. Jadi brand yang harganya lebih murah ditutupin pakai brandnya dia, kemudian dijual dengan berkali-kali lipat harganya. Rebranding macam apa kayak gitu? Dan di Bepom tuh nggak boleh rebranding kayak gitu. Ini kayak kasusnya yang tas laptop gue pernah bahas juga, yang ada brand lebih murah ditutup sama brand lain dan harganya dimahalin berkali-kali lipat. Jatuhnya dolim sih menurut gue ya. Dan gak cuman itu aja bun, ternyata si mereknya DRL ini tutupnya diilangin. Jadi kemungkinan besar itu dalamnya terkontaminasi karena warnanya udah beda sama si Ribeskin. Dan kalau terkontaminasi dari mikroba di udara dan segala macem, itu dalamnya tuh rusak dan bisa menimbulkan infeksi segala macem, rusak. Belum lagi jarumnya, yang setahu gua nggak bisa kita sembarangan pakai jarum sendiri gitu, harus tenaga medis ya nggak sih? Pantesan tajir melintir ya kalau kata gue teh. Gimana ya? Jujur gue lebih ke miris sih. Dokter kan dulu pemberantas krim abal-abal, teriak-teriak hidrokinan. Gue rasa teriak-teriak hidrokinan kalau dokter aja masih jahat gitu ke customer, ya nggak sih? Itu kan namanya merugikan. Customer udah capek-capek nabung buat produknya dokter, ternyata di scam, tidak sesuai, atau mentang-mentang udah punya nama gitu ya. Jadi kayak harganya semua dimahalin, yang penting mahal untuk customer sultan nih gitu. Cuma kan kualitas barangnya ternyata yang lebih murah. Gimana ya? Udah gak habis pikir ya. Gue sih nunggu klarifikasi dari DRL. Kartika Putri mana Kartika Putri? Kemarin baru aja ketahuan white tomato, sekarang yang DNA salmonnya, aduh.
nggak habis fikri gue. Permasalahannya itu bukan masalah tempel-tempelan stikernya ya, tapi brand orang ditempel, diakui sebagai brandnya dia dan dijual mahal. Jadi brand yang udah ada ya, yang harganya nggak semahal itu, diakui sebagai formulasi dia dan dia yang ciptain gitu loh. Itu yang jadi masalah ya. Pakai ditempelin stiker padahal merek asli itu masih nempel di dalamnya. Tuh Lucky Bini ya, emang bener-bener sama adiknya juga deh sekalian gue sebut deh ya. Lucky Bini, aduh sok-sokan gimana gitu ya. Bininya udah kayak malaikat peri gitu yang baik hati seolah-olah, tapi ya sebenarnya menggiring opini itu ya, jangan salah ya guys, yang di covernya baik itu ya akhlaknya belum tentu baik. Pantesan adiknya tuh awal-awal udah langsung temanya mengangkat marketing kotor. Supaya apa ha? Supaya apa? Supaya nggak ketahuan kan kalau lu semuanya itu marketing kotor. Adiknya pada zaman DNA Salmon itu kan masih dalam satu grup lagi, masih dalam satu grup itunya kan, kliniknya kan, ya kan. Baru sekarang aja actionan pura-pura keluar segala macem, settingan raja gimmick kan mereka semua itu. Gila-gila engagement dong. Gue selama ini ya kalau komenin tentang dia tuh berusaha netral, senetral tapi kali ini gue benar-benar marah sebagai netizen. Gue tuh sebagai orang yang melihat cara dia bermain kotornya itu, sekotor itu, gue tuh kayak benar-benar marah kali ini ya. Satu komplotan sama aja tuh ya. Pantesan bela-belain Brande karena ngelakuin hal yang sama. Tuti, tukang tipu. Mereka pikir kalau mereka bersatu semua akan terpengaruh sama mereka. Mau followers sebanyak apa kayak, mau duit lu sebanyak apa kayak. Sekarang tuh netizen udah pinter ya. Jangan pernah beli lagi deh yang namanya kayak begitu-begitu deh ya. Brande juga tuh ya, jangan pernah dibeli lagi ya, jangan. Apalagi Brande udah kena 2 kali dulu mengandung krim berbahaya, sekarang overclaim. Udah deh, emang udah kagak niat bisnis, niatnya nipu, niatnya curang. Makanya dia selama ini kan cuma ngebongkarnya krim abal-abal yang bahaya, ya kan. Dia nggak mau fokus sama yang overclaim, bahkan ngebelain yang overclaim. Soalnya dia juga begitu, overclaim, tukang tipu. Doktif baru aja ngebongkar 2 produk yang kita kenal kalau produk ini tuh produknya Richard Lee. Yang satunya White Tomato, yang satunya lagi DNA Salmon. Usut punya usut, ternyata ini tuh bukan produk yang diciptain sendiri sama Richard Lee, melainkan ini tuh produk yang udah jadi tapi labelnya diganti pakai labelnya Richard Lee, abis itu dijual harga mehong. Ya terus salahnya dia di mana? Dia mau jual harga berapapun, kalau emang laku berarti target pasar dia itu tepat. Terus kalau dia beli produk orang abis itu labelnya diganti merek dia, salahnya di mana? Salahnya adalah dari awal kemunculan dia di dunia pertiktokan, dia mengaku sebagai seorang edukator bertitle dokter. Dia review produknya orang, ini tuh produk gak bagus, bla 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 bla, mengandung A, B, C, D, E, F, G. Harusnya dia bisa menciptakan sendiri produk yang lebih bagus dari apa yang dia review. Bukan jualan produk orang yang udah jadi abis itu diganti pakai label sendiri. Kalau kayak gitu kan jadi kesannya tuh gak ada otaknya. Dia bisa nyari-nyari kesalahan orang lain, tapi dia sendiri aja bingung kelebihan dia itu apa. Kan konyol. Ibarat kayak semut di seberang lautan tuh kelihatan, sementara gajah di depan mata aja nggak kelihatan. Dokter mendingan cepet-cepet cek body lotion kokonat deh, takutnya mentang-mentang ada kokonatnya itu yang dijual malah santan kara. Kalau mau review modal Pak, beli skincare-nya Pak, jangan baca dari artikel, malu-maluin saya aja Bapak. Beli Pak skincare-nya, modal sedikit, masukin ke lab, jelas bilang yang berbahaya apa yang berbahaya. Udah kelihatan banget emosinya ya dokter Rajati, kayak anak ketahuan banget bahwasanya waduh, awalnya juga saya mau beli tuh, penasaran dengan produknya dari Richard Lee ya, tapi utuhnya tak kenapa hati ini merasa kayak aduh pengen beli nggak ya yang DNA Salmon itu loh guys. Tapi wah ternyata sekarang terjawab ya kenapa dulu hati udah di check out sama saya, tapi udah dimasuk ke keranjang tapi belum di check out karena bagus gak ya, bener gak ya ini DNA Salmon. Ternyata wah sudah terjawab akhirnya, alhamdulillah saya nggak jadi beli waktu itu ya. Menurut kalian gimana nih tentang kasusnya Richard Lee? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.